Nah, Mas Elin, ada lagi nggak tipsnya nih? Atau ada kendala yang sering dialami nggak sama customer kalau mobil ditinggal? Untuk sering mobil ditinggal, kebanyakan yang di rumahnya banyak tikus, Nah, hama tikus. Nah, ini itu dia nih. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum, Mas Elin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita menggantikan Mas Hardi ya. Iya. Oke, Mas Elin, nggak apa-apa Mas Elin, santai aja. Ya, Pak. Iya, nah Mas Elin, Gimana, Pak? ini kan lagi musim PPKM ya, Ya, dari Jawa, Bali, dan beberapa pulau di Indonesia ya. ya. Nah, kan dengan kondisi seperti itu, kendaraan tuh banyak yang parkir. Ya kan, parkir, kadang nggak dipakai kemana-mana gitu loh. Nah, Ya. ini seperti apa sih yang harus dilakukan biar kendaraan itu tetap awet, karena dia tidak pernah dipakai, apakah harus dipanaskan tiap hari atau seperti apa? Nah, itu bagaimana Mas Elin? Oh ya, jadi kalau ini mobil jarang dipakai, Pak. Iya, betul, betul. Karena musim PPKM, kebanyakan orang bekerja di rumah ya. Ah, bener. Work from home. Bener. Nah, tipnya yang pertama, kalau mobil jarang dipakai, minimal Iya. kalau orangnya ada di rumah, Betul. mobil itu harus dipanasin. Ya minimal 15 menit supaya di baterainya itu Ah, dia terdapat pengisian. Soalnya kondisi baterai pada saat mesin mati iya. itu dia tetap bekerja, tetap standby untuk standby alarm dan komponen Oh elektrikal iya, lainnya. iya, betul ya. Ya, jadi dia ada pengeluaran terus, makanya harus dihidupkan supaya ada pengisian kembali, Iya. supaya baterainya jadi lebih awet, Di charge ya. dicas kembali. Oke. Terus kalau kita tadi memanaskan 15 menit. Ya, Nah, itu bagaimana? Apa harus hanya dihidupkan, dibiarkan saja? dibiarkan saja nggak apa-apa. Yang penting mobil itu kondisi hidup, jadi ada pengisian untuk ke akinya. Oh, tidak harus ditambah gas dengan RPM berapa gitu enggak? Mesti nggak perlu. Oh, sih. nggak Yang perlu penting ya? Mobil hidup aja, soalnya mobil hidup dia komponen dinamo ampernya dia juga bekerja untuk mengisi. Betul ya. Oke, baik. Selanjutnya apa lagi, Mas? Baterai aki. Iya. Apa? Yang pertama itu kalau orangnya ada di rumah. Oke, betul. Yang kedua, Orangnya tidak ada, ya, mobilnya ditinggal nggak ada di rumah. Betul. Oke. Yang pertama itu main baterainya harus dilepas. Min baterai. Main Oke. baterainya aja, nggak perlu plus baterainya nggak perlu. Oke. Cuma main baterainya aja. Jadi baterainya itu tidak bekerja selama mobil kondisi diam. ya Mas, kan? dipraktekkan dong. Nah, boleh. Ayo, oke. Nah, ini enak nih kalau Mas Elin langsung kita praktekkan coba. Nah, Yang mana, Mas? Yang dicabut? nah, ini ada kemudian di baterainya biasanya ada tulisannya ada plus sama minus. Oh iya, Nah, ini kalau nggak tahu ya ada minusnya. Ada Nah, ini yang dilepas nih paling yang dibutuhin kunci 10. Oh. Pas ring atau kunci ring apa salah. Ini dilepas. Nah, ini dilepas. Oh. Ini main baterainya dilepas. Ini cukup ini aja. Nggak perlu plus akinya, nggak perlu dilepas nggak apa-apa. Ini dilepas saja baterainya udah nggak menyuplai arus ke mobilnya. Oke. Jadi kondisi baterainya agar lebih awet. Oke. Banyak kan ada keluhan setelah habis ditinggal Lama. lebih dari 3 hari, kadang baterainya menjadi drop gitu kan, nggak bisa starter gitu. Itu karena baterainya bekerja terus menerus. Soalnya ya kan buat suplai alarm kan dia tetap standby terus, walaupun kunci kontak off. Betul. Nah, Mas, ini kalau baterai dicabut seperti ini minnya, Ya, itu ada pengaruh nggak sih ke alat-alat elektronik? paling yang pengaruh itu dari yang kereset antara lain dari radio, Oh. jam, sama power window. Oh. Nah, kalau untuk radio kan bisa setting sendiri kan. Betul. Nah, sama jamnya bisa setting sendiri. Nah, Iya. kadang yang bingung untuk reset power window. Nah, oke. Tadi gara-gara ditinggal lama, aki dicabut, gitu ya? Oh, oke. Nah, biasanya kalau habis lepas main aki, ini power window-nya yang tadinya otomatis, dia nggak jadi otomatis. Nih, Oh. walaupun ditahan, tapi dia nggak otomatis. Iya. Nih, Oke. nah itu efek dari lepas main baterai atau lepas biasanya habis ganti aki. Oh, habis ganti aki ya, ya? Biasanya ini
sudah dibikin tutorialnya sama Mas Hardi di Iya. video sebelumnya. Oh, baik. Nah, tapi kita untuk mengulang kembali Iya, tidak salah mengulang kembali. biar caranya cuma dinaikkan aja, di on, terus dinaikkan sampai mentok ke atas, ditahan Oke. minimal 10 detik, 10 detik, tahan. ditahan otomatis. Udah jalan lagi ya? Ya, Oh. itu cara untuk reset power window. Jadi cuma 10 detik ditahan ya? Ya, Oke. ditahan. Baik. Ini mobil kembali normal karena tadi sudah dipasang akinya. Nah, terus tips berikutnya apa lagi Mas Elin? Nah, untuk yang biasanya kadang kalau habis kalau mau pergi keluar kota, kita mau bersihin mobil dulu, Betul, cuci betul. dulu gitu Iya, kan, iya. dicuci biar nanti pas kalau kita balik Udah mobil bersih. bisa dipakai lagi, Langsung gitu, ya? langsung bersih gitu kan. Oke, oke. Nah, saran juga untuk habis mobil dicuci, Ya. itu kadang kita habis dicuci langsung dibawa ke garasi, Ah. langsung kita tarik rem parkir kan. Iya, betul. Nah, kebanyakan masalahnya rem parkirnya jadi macet Oh. karena karatan habis kena air kan. Oh iya, betul. Jadi dia ngunci ya? Ya, Bekas apa namanya? ngunci. Bekas air itu Ya, bekas airnya dari karatan di tromolnya. di tromol. Nah, walaupun kita lepas rem parkir, Ah, tapi ban tidak mau gerak. Itu- Oke. Nah, tipsnya, Solusinya gimana? Tipsnya apa tipsnya? tipsnya kalau habis dicuci, Ya. kalau bisa mobil dibuat jalan dulu sebentar gitu kan, Oh. supaya air di dalam tromolnya itu Tromol? kering, Oke. sehingga pas nanti di rem parkir dia nggak ada airnya. Airnya kan yang bikin karatan yang membuat rem tromolnya jadi terkunci. Oke. Nah, Mas, ini kalau udah kejadian, saya sudah nyuci, terus saya sudah taruh di apa? Di garasi, terus saya pergi luar kota, balik lagi, rem saya terkunci. Solusinya apa? Solusinya, Kalau jadi, darurat seperti kalau itu. darurat kita lihat posisi kendaraan dulu, Oke. di depan sama belakangnya Oke. kan jaraknya. Oke. Nah, kalau misal mobil menghadap ke depan, jadi jarak di depan itu lebih luas, Kosong, iya. lebih panjang. Nah, itu kita rem tangan kita lepas. Oke. Kalau mobilnya kopling, Mm-mm. itu bisa dimainkan gasnya Oke. agar ditarik kayak di sendal gitu. Oh. Nah, jadi supaya rem parkirnya itu bisa langsung lepas gitu. Oh, jadi kopling langsung agak dihentakkan lah ya. Biar tromolnya kaget Pak. Oke, Mas baik. Diri, ya. Itu tidak masalah dengan komponen yang ada di dalam tromol. Nggak masalah. Oke. Paling cuma itu kan buat ini biar gerak sedikit gitu ya. kan, dia terlepas gitu kan. Oke, baik. Tapi itu juga harus butuh nyali drivernya itu. Iya, jangan-jangan dia tidak Nyali tegaan drivernya, ya. heeh. Aduh, saya nggak tega nih, rusak nih, Nggak rusak. tega. Nah, takut rusak gitu, ada yang juga kayak gitu kan. Betul, Nah. setuju, Mas. Untuk kalau yang takut ya paling solusinya harus panggil montir ke rumah Pak. Oke. Biar dibuka gitu kan, dibersihin lagi. Tapi kondisi seperti itu Mas Elin pernah merasakan? ngalamin. Oh, pernah ngalami. Pernah ngalamin dan kita di home service juga kita sering dapat panggilan seperti itu. Nah, saya mau minta tipsnya dong. Mas Elin kan pernah mengalami seperti itu, baik itu mobil customer atau mobilnya sendiri mungkin ya lupa ya. Biasanya kalau kunciannya itu belum lengket banget, dihentak sekali aja biasanya langsung lepas. Tapi ada juga yang dihentak tapi nggak lepas-lepas. Ada? Ada. Nah, terus itu gimana? harus dibongkar itu. Harus Oh, nggak bisa lagi dihentak, nggak bisa? Iya, itu kan untuk ibaratnya pertolongan pertama. Oke. Pertolongan pertama kayak gitu. Kalau emang nggak bisa, tetap harus panggil montir ke rumah. Oh. Seperti itu. Jadi dibongkar, dibersihin lagi remnya. Nah, Mas Elin, ada lagi nggak tipsnya nih? Atau ada kendala yang sering dialami nggak sama customer kalau mobil ditinggal? Untuk sering mobil ditinggal, kebanyakan yang di rumahnya banyak tikus Nah, sama tikus. Nah, Dia nih. itu jadi momok terbesar dalam kendaraan mobil kalau ada kejadian mobilnya digigit tikus kabel-kabelnya. Waduh. Itu bisa merusak komponen-komponen yang di dalamnya gitu. Nah, Solusinya ya paling dikasih kayak obat tikus. oke. Kan ada banyak tuh di Benar, online sekarang kayak udah banyak nih. semprotan gitu kan. Iya, Ada betul. yang bentuk semprotan, ada Iya. yang bentuk cair. Nah, paling solusinya kayak gitu. Atau rubah posisi kendaraan parkir. Misalnya gitu? menghadap ke belakang, dia pindah ke depan. Itu mempengaruhi juga? Ya, soalnya kalau tikus itu kan kayak kebiasaan Oh, jalannya kan. iya ya. Udah nggak ada nih, gitu ya. Ah, lubangnya kan dia ikutin kebiasaan. Oke, Mas, itu biasanya masuknya hanya dari kolong saja?
Dari kolong. Kebanyakan dari kolong. Oh. Kalau mau soalnya dia kan cari tempat yang buat ngumpet itu kan yang paling Sering. sering itu dari kolong. Kan kolongnya terbuka kan. Betul, Ini betul, kolong betul. terbuka. Nah, rawannya itu kayak kabel-kabelnya ini digigit nih. Nah, untuk komponen elektrikal, kalau kabel-kabelnya udah kena gigit, itu kalau disambung, ya mungkin untuk sementara hidup. Tapi nanti untuk efek jangka panjangnya bisa ada kejadian kayak seperti mati-mati kayak gitu. Soalnya dia kan kerjanya berdasarkan tahanan, Pak. Benar. Kabelnya berdasarkan tahanan. Jadi misalkan kalau kita nyambung, itu kan udah menambah tahanan, betulnya kan. Nah, itu bisa mempengaruhi data yang masuk ke ECM. Jadi efeknya jadi laporan dari sensor-sensornya jadi ngaco gitu kan, sehingga mobil tidak normal. Oke, Mas, pernah mengalami nggak mobil customer yang digigit oleh tikus Pernah ininya, dulu sampai kabel-kabel? parah, sampai dari banyak kabel-kabel seperti ini sampai putus, sampai jadi tapi kita harus estimasi untuk harness setnya untuk lebih amannya kan. Jadi emang agak mahal jadi ya. Kalau yang paling parah yang ditemukan apa nih? Yang pernah digigit sama tikus itu di daerah mana sebenarnya? Ini sih kayak daerah sini nih. Kan yang kelihatan kabel-kabel seperti ini. Jadi nih, sebenarnya yang kabel ke ECM sini nih kayak gini nih. Ini sih kan kabel-kabel yang kelihatan. Biasanya kalau sampai digigit kayak gitu, kita udah nggak bisa nyambung. Nah, itu diganti satu Satu set. set. Iya. Kalau disambung pun ya itu tadi. Iya, Kalau betul. disambung bisa untuk Bisa. sementara hidup. Heeh. Tapi untuk efek jangka panjangnya itu yang bermasalah. Kebanyakannya seperti itu. Jadi mau nggak mau harus ganti satu set. Wih. Kabel gitu. Dan harganya agak lumayan. Untuk pemasangan berapa lama biasanya, Mas? Kalau untuk Kalau untuk ganti? harness sehari jadi sih. Oh, sehari jadi. Sehari jadi untuk pemasangan. Jadi nggak apa, yang penting paling yang kalau kita kejadiannya paling bikin lama itu untuk pesen Oh, spare pesan partnya. spare partnya Soalnya ya. kita nggak ready kalau untuk spare partnya, harus pesen dulu. Oke, baik Mas Elin. Sudah ada beberapa tips nih untuk kawan-kawan yang akan meninggalkan kendaraannya dalam waktu tempo yang lama ya. Ya, siap. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Nah, mungkin bisa diambil beberapa poin. Mungkin Anda masih ada di sana ya, dipanasin lah mobilnya, ya kan ya? Dipanasin, dicek olinya. Kalau untuk mau jalan, kalau kita mau pergi keluar kota, kita harus cek olinya, cek air-airnya Iya, gitu betul kan. ya. Betul. Supaya nanti di jalan nggak ada terkendala apa. Oke. Baik Mas Elin. Terima kasih informasinya Mas Elin. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.